warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Hidayatullah, NIM 098, dan teman saya. Nama saya Trisal Kirtianti, NIM 123. Saya Ima Daulansari, 122. Halo, saya Ima Daulansari dari program studi pendidikan IPS. Di sini saya akan membahas isu tentang korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Di sini saya bersama narasumber saya yang bernama Halo semuanya, kenalin nama aku Anis Nur Rahma. Di sini aku sebagai mahasiswa aktif di salah satu fakultas di UNESA, yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 23. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa penyebab utama tingginya angka korupsi di Indonesia? Menurut saya pribadi, tingginya angka korupsi di Indonesia ini dipengaruhi di beberapa faktor. Yang paling kita sadari saat ini yaitu sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Salah satu faktor utamanya yaitu hal tersebut, dan salah satunya juga kurangnya awareness dari pemerintah mengenai solusi untuk menanggulangi dari korupsi-korupsi yang ini memang sudah ada dari tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi menurut saya korupsi di Indonesia ini nggak gitu asing, dalam tanda kutip. Hal ini bahkan seperti dinormalisasi oleh sumber daya manusia kita. Dan naasnya di zaman sekarang pun kita menemui kasus-kasus korupsi ini juga nggak jarang, jadi cukup banyak gitu sih. Baik Kak, selanjutnya apa sih dampak korupsi pada masyarakat akibat korupsi 271 triliun ini? Dampak kepada masyarakat itu ada, namun ini juga korupsi ini tuh nggak merugikan di negara aja, di keuangan negara aja, tapi juga cukup berpengaruh besar di dampak lingkungan juga, karena korupsi ini merugikan ekosistem dan lingkungan yang terus-terusan dikeruk dengan habis. Ekosistem ini kan mencakup seperti air, lalu tanah, udara, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang paling dirugikan siapa kalau bukan masyarakat? Jadi mungkin itu sih, merugikan di ekosistem, lalu di keuangan negara juga, yang seharusnya mungkin anggaran tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh negara kita, seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Lalu berikutnya, apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh masyarakat untuk melawan korupsi ini? Langkah yang bisa diambil oleh masyarakat yaitu meningkatkan awareness, kepedulian terhadap isu-isu sosial dan politik yang menjadi polemik pada saat ini. Jadi mungkin dengan meningkatkan kesadaran saja ya, kita sebagai Gen Z ini kan bisa kita katakan sebagai agent of change, agen dari perubahan. Jadi kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk meningkatkan fokus kita atau meningkatkan kesadaran kita atas tindak-tindak korupsi yang terjadi di sekitar kita. Kita tuh nggak bisa menutup kemungkinan loh korupsi-korupsi kecil yang mungkin terjadi di sekitar kita, seperti suap, lalu juga pungli dan lain sebagainya. Itu juga termasuk tindak-tindak korupsi secara skala sedang maupun kecil. Jadi kita bisa meningkatkan awareness kita, lalu kita juga ikut serta mensuarakan suara kita dengan contohnya kayak di sosial media dan lain sebagainya gitu sih. Lalu berikutnya, peran media dan teknologi dalam mengurangi korupsi itu apa ya Kak? Peran media ini mungkin ya bukan sebagai untuk
membasmi secara langsung korupsi dan lain sebagainya, enggak. Cuman media di sini adalah salah satu faktor pembantu atau faktor untuk mendorong supaya tindak korupsi ini enggak yang terus-terusan berkelanjutan. Media sosial ini bisa digunakan sebagai alat untuk menyuarakan dan alat untuk memberitahukan kepada masyarakat yang mungkin masih awam terhadap kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya gitu. Apa tindakan spesifik yang bisa diambil oleh individu untuk berkontribusi dalam memberantas korupsi? Untuk tindak spesifik individu mungkin aku bakal kulik di pertanyaan kamu yang tadi ya. Mungkin bisa yang pertama meningkatkan awareness, kepedulian diri kita sendiri dulu. Kita tuh nggak bisa mulai dari orang lain, tapi kita tuh bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi kita tingkatin dulu kepedulian kita mulai kawal. Dan mengkawal ini tuh kita bisa lakukan dengan cara kan sekarang kayak APBD, APBN itu kan transparansikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lewat platform media mereka ya. Jadi kita bisa mengkawal aliran dana gitu-gitu. Itu kan kita bisa lihat. Jadi kita bisa tingkatin dari situ sih, kayak kita lebih istilahnya mengkawal lah itu. Dan juga ikut menyuarakan bahwasanya pentingnya pendidikan anti korupsi dan juga kepedulian terhadap korupsi sejak dini gitu. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi? Untuk meningkatkan kesadaran publik mungkin bisa dari itu tadi, sosial media. Lalu juga peran pemerintah di sini juga sangat penting. Karena apa? Pemerintah ini sebagai ujung tombak pengendali dari keputusan-keputusan, peraturan, hukum dan lain sebagainya. Jadi peran pemerintah untuk masyarakat ini juga penting gitu loh dalam dalam kesadaran publik. Iya, untuk menyadarkan kesadaran publik dengan cara pendidikan secara dini tentang korupsi, lalu juga mensosialisasikan betapa pentingnya korupsi ini diberantas secara dari akar-akarnya, dari tindak terkecil korupsi tersendiri itu gitu. Lalu berikutnya apa sih menurut kakak contoh kasus yang mencolok terkait korupsi? Kasus yang mencolok terkait korupsi dari kita 2000 berapa ya? Bahkan fun fact-nya, korupsi ini sudah terlaksana sejak zaman kolonial loh. Kita tahu sendiri, di zaman kolonial dulu sebenarnya masyarakat Indonesia ini yang bisa mereka sebut inlander atau orang-orang pribumi ini tuh sebenarnya digaji. Tapi mengapa kok berita yang tersebar itu masyarakat kita dikerja paksa, tidak digaji, disiksa dan lain sebagainya. Padahal nyatanya pada saat itu pribumi atau orang kita ini digaji oleh kolonial atas kerjanya. Jadi itu mengapa kok dana tersebut atau gaji tersebut tidak sampai ke masyarakat pribumi? Ya karena tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah yang memang ada di lingkungan tersebut gitu. Jadi kayak tindak-tindak korupsi itu kalau disoroti itu sebenarnya banyak sekali. Seperti contoh yaitu tadi, lalu juga korupsi EKTP. Kalau kita ingat EKTP dulu sempat rame tindak korupsi. Lalu juga tindak korupsi timah. Lalu tindak korupsi yang barusan banget terjadi yaitu tentang ekspor atau impor gula ya, yang Tom Lembong itu ya. Jadi mungkin kalau kita soroti secara menyeluruhan, tidak ada suatu tindak korupsi yang dari skala besar dan kecil. Namun tindak korupsi itu tentunya adalah tindak yang salah. Jadi skala besar, kecil, sedang itu adalah tetap aja gitu. Perlu kita soroti bahwasanya itu tindakan yang salah gitu. Lalu berikutnya
pesan kritik dan sarannya kakak untuk korupsi di luar sana itu apa sih kak? Pesan dan kritik ya, kalau kritik ada mungkin pemangku kepentingan yang di luar sana kan sudah memiliki power yang besar atas memimpin suatu daerah, negara dan lain sebagainya. Jadi jika udah punya power besar, ya jangan semena-mena atas tindakan tersebut. Notabene korupsi itu suatu yang merugikan, bukan hanya merugikan negara tapi juga merugikan rakyat-rakyat yang ada di negara ini. Dan kita juga nggak bisa menutup mata bahwasanya masyarakat yang ada di sekitar kita itu memiliki ketimpangan sosial yang sangat ketimpangan sosial ya, sama kayak pejabat-pejabat daerah maupun pejabat-pejabat negara gitu. Kayak seandainya yang kita tahu kasus dari korupsi berapa triliun tadi? 271 triliun itu kan istrinya kan sebagai public figure, kita bisa lihat kehidupannya di sosial media semewah itu, sedangkan kita masyarakat biasa yang melihatnya mungkin kayak nggak pernah terpikirkan bahwasanya itu mungkin saja hasil dari korupsi. Ya, untuk saran dan kritiknya, pemerintah lebih itu aja, mengawal atas keputusan-keputusannya, lalu lebih meningkatkan lembaga-lembaga yang memang dibutuhkan dalam mengurangi tindak korupsi ini seperti KPK dan lain sebagainya. Oh iya, satu lagi, itu kita sebagai Gen Z, kaum muda juga punya andil besar di sini. Karena apa? Kita punya hak untuk memilih kepala daerah kita, memilih pemimpin kita. Jadi di situ kita juga bisa punya andil dalam mengurangi tindak korupsi ini. Jadi kita harus benar-benar milih-milih mana kepala daerah yang memang beneran bisa kita kasih kepercayaan untuk memimpin kita, dan mana kepala daerah yang mungkin saja bisa melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut gitu sih. Kita bisa mengurangi tindak itu dari kita sendiri, yaitu itu tadi, pintar-pintar memilih kepala daerah dan pemimpin kita. Itu aja. Baik kak, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih udah berkesempatan buat wawancara sama kami. Mungkin sudah dicukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.